menjaga keseimbangan di berbagai bidang. Oleh karena itu, Islam membenci semua bentuk kegaduhan, keributan, dan keramaian tanpa batas yang semuanya berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Islam juga tidak menyukai suara rendah yang tak terdengar. Pencemaran kegaduhan bukan hanya masalah yang mengganggu kenyamanan, tetapi juga memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesehatan dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan kebisingan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan depresi. Selain itu, pencemaran kegaduhan juga dapat mengganggu habitat hewan, bahkan menyebabkan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Di bagian awal, Allah perintahkan kita untuk merendahkan suara. Sementara di bagian akhir, Allah mencela suara keledai. Suara keledai ketika meringkik seperti suara teriakan yang melengking. Dalam tafsir Ibnu Ashur, dinyatakan, kesimpulan bahwa suara yang paling munkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwa teriak-teriak termasuk kemungkaran. At-Tahrir wa Tanwir. Dalam Islam, kita diajarkan agar tidak meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan diri kita sebagai muslim. Termasuk diantaranya adalah larangan meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Jika teriak-teriak mirip seperti keledai, menunjukkan bahwa selayaknya ini ditinggalkan. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Tafsir At-Tabari. Kiranya cukuplah hal ini sebagai peringatan keras bagi manusia yang berakal agar tidak menyerupai seekor keledai. Berikut beberapa cara penanganan dan pengurangan kegaduhan. Yang pertama, penggunaan penutup telinga di daerah-daerah yang banyak kegaduhan. Yang kedua, pelarangan menggunakan klakson kendaraan di tempat-tempat ramai. Ketiga, membangun bandara jauh dari kota untuk menghindari suara-suara nyaring yang ditimbulkan mesin pesawat. Keempat, penggunaan peredam suara dalam pabrik-pabrik industri. Yang kelima, memindahkan pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel ke kawasan industri yang jauh dari tempat pemukiman. Itulah beberapa cara untuk menangani pencemaran kegaduhan. Yuk bersama-sama kita lawan pencemaran kegaduhan. Mari ciptakan lingkungan yang lebih tenang dan sehat untuk semua. Terima kasih.